Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Umi harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Khususnya bagi kalian anak Umi yang sekolah di SD Plus Darul Ilmi Murni, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Nah, anak Umi, sebelum memegang HP, alangkah baiknya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang belum cuci tangan dulu yuk. Nah, sudah? Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk, sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak Umi, kita akan belajar hari ini adalah membuat karangan bebas dengan ide pokok yang sudah ditentukan. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya like dan subscribe channel Umi ya. Baik, sudah disiapkan bukunya ya anak Umi. Nah, ada langkah-langkah membuat karangan. Yang pertama, perhatikan ya, menentukan tema karangan. Yang kedua, mengumpulkan ide atau bahan karangan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. 4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang sebenarnya. 5. Memberi nama karangan atau judul karangan. Nah, anak-anak Umi menentukan tema karangan. Tema ini berbeda dengan judul ya. Kemudian kamu ingat-ingat ide-ide apa yang ada di kepalamu sehingga bisa kamu kembangkan menjadi cerita. Nah, itu sebagai kerangka karangan. Selanjutnya, setelah kamu tahu kerangka karangannya, kamu kembangkan menjadi karangan. Ceritakan aja semua yang di bukumu apa yang kamu ketahui. Dan yang terakhir, jangan lupa diberi judul ya karangan tersebut. Baik, di sini Umi akan menjelaskan perbedaan antara judul dan tema. Lihat, tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang akan menjiwai seluruh isi karangan. Sedangkan judul karangan adalah kalimat pendek yang ditempatkan di atas sebuah karangan. Jelas beda ya. Jadi kalau tema itu tidak tertuliskan di dalam cerita, hanya judul yang tertuliskan di atas cerita. Nah, tema itu adalah isi menyeluruh yang akan kita ceritakan, pokok pikirannya saja. Paham ya anak Umi? Nah, syarat-syarat suatu judul itu apa saja? Nah, lihat ya. Syarat-syarat suatu judul yang pertama itu adalah relevan dengan isi karangan. Relevan itu artinya nyambung dengan isi karangan. Jangan judul itu berbeda dengan isinya, jangan. Yang kedua, berbentuk frase atau kelompok kata. Frase atau kelompok kata. Jadi nggak boleh panjang-panjang kalau itu judul. Yang ketiga, menarik perhatian. Ingat, yang namanya judul memang harus menarik. Kalau tidak menarik, maka pembaca tidak akan suka untuk membacanya dan tidak ingin tahu untuk membaca. Jadi buatlah judul yang menarik, semenarik mungkin. Oke? Nah, membuat kerangka karangan itu bagaimana? Membuat kerangka karangan itu setelah kamu menentukan topik atau tema kita tetapkan, mulailah menyusun ide atau pikiran utama yang akan menjelaskan si topik tadi. Jadi setelah ditentukan tema, kamu kembangkan, susunlah ide-ide itu yang akan menjelaskan si tema tadi atau topik tadi. Oke. Kerangka karangan merupakan beberapa urutan kalimat-kalimat kunci yang diurutkan secara runtun sehingga proses penulisannya itu menjadi lancar. Jadi secara runtut ya, menyambung dia. Paham ya? Nah, syarat-syarat paragraf itu yang bagaimana? Syarat-syarat paragraf adalah yang pertama kesatuan, artinya setiap paragraf itu sebaiknya mengandung satu gagasan pokok. Jadi dalam satu paragraf hanya mengandung satu ide pokok atau gagasan pokok. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Jadi setiap paragraf harus merupakan kumpulan kalimat
yang saling berhubungan secara padu, tidak berdiri sendiri ataupun terlepas satu dengan yang lainnya. Jadi saling menyambung dengan satu kalimat dengan kalimat kedua, dan kalimat ketiga saling menyambung. Dan yang ketiga terakhir, dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Jadi ada beberapa kalimat penjelas yang bisa mendukung dari kalimat utama tadi. Paham ya, Naomi? Baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan sama Umi. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak Umi.